Saya cek kehadirannya. Untuk agenda hari ini, pagi hari ini adalah, oh sudah siang ya, tapi mendung kayak kira masih pagi tadi. Untuk jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, kita mulai dulu. KPU Kota Sabang. Yang di depan, yang mana kok di belakang itu? Bawaslu Kota Sabang. Sekarang Kota Sabang. KPU Kota Sabang, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera. Yang mulia, terima kasih atas perkenannya. Izinkan saya, Muhammad Kamil Pasya, kuasa hukum beserta Bapak Azman SE dari KIP Kota Sabang untuk membacakan jawaban atas permohonan pemohon dari nomor urut 03 yang mulia. Ya. Ya, izin kami bacakan ringkasnya saja yang mulia. Ya. Eksepsi ini ada 3 ABC. Ya, yang pertama A, Mahkamah tidak berwenang mengadili. Intinya Ya. berdasarkan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 UU Pilkada, jungto pasal 157 ayat 3. Di sini bahwa permohonan pemohon tidak berkenaan dengan perkara perselisihan hasil penetapan persoalan suara yang mulia, hanya mendalilkan adanya pelanggaran administratif tanpa mampu menguraikan perbuatan-perbuatan dari pelanggaran tersebut dengan perolehan suara yang mulia. Ya. Ya. Terus Yang B yang mulia, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur pasal 8 ayat 3 huruf B, angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024 yang mulia, yang pada intinya alasan permohonan atau posita antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Sedangkan angka 5-nya berisi hal-hal yang dimohonkan atau petitumnya memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan hasil suara, hasil pemilihan yang ditetapkan oleh termohon, dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Nah, dalam posita maupun petitumnya, pemohon tidak menguraikan hasil yang benar menurut versi pemohon baik dalam posita maupun petitumnya yang mulia. Anda katakan sebagai tidak memenuhi syarat formil, Iya yang mulia. bukan kabur. Iya yang mulia. Iya yang mulia. Apa iya apa? Tidak memenuhi syarat formil karena itu harus menurut Oke. PMK harus ada di dalam itu, tapi dia tidak memasukkan yang mulia. Ya, terus Ya. apalagi? Ya, yang Eksepsinya? terakhir untuk eksepsi C, permohonan tidak jelas yang mulia. Tidak Atau jelas, obscur libel. atau kabur. Jadi pada intinya di sini bercampur baur apakah yang disampaikan dalam permohonan ini mengenai perselisihan hasil atau pelanggaran administratif yang menjadi kewenangan Bawaslu yang mulia. Oke. Ya, Terus? itu untuk eksepsi cukup yang mulia. Cukup. Sekarang Selanjutnya pokok. ke pokok permohonan, betul yang mulia. Jadi pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon pada intinya mempermasalahkan 6 TPS yang mulia. Ya, ini ada 1 TPS 02 Desa Payaseunara, Kecamatan Sukamakmu. Kedua TPS 02 Desa Ane Laot, Kecamatan Sukakarya. 3 ada TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya. Keempat TPS 03 Desa Kuta Barat. Kelima TPS 05 Desa Kuta Barat yang sama-sama dari Kecamatan Sukakarya. Dan terakhir di TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya yang mulia. Oke. Ya, jadi dari halaman tersebut sampai dengan halaman 33 kami anggap dibacakan yang mulia. Ya. Ya, jadi masuk langsung bahwa dalil pemohon yang mempermasalahkan ke-6 TPS tersebut yang mulia tidak ditemukan suatu adanya pelanggaran yang mulia dan sudah dilaporkan ke Panwasli Kota Sabang, namun termohon dalam hal ini KIP Kota Sabang sama sekali tidak pernah mendapatkan rekomendasi apapun dari pihak Panwasli Kota Sabang yang mulia. Oke. Jadi Panwasli tidak mengatakan ini ada pelanggaran ya. Ya, betul yang mulia. Nanti Panwaslisnya Ya. komentar ya. Ya. Terus? Lalu yang mulia, dalil pemohon
yang mempermasalahkan ke-6 perolehan suara dari ke-6 TPS tersebut sama sekali tidak didukung oleh versi suara yang benar menurut pemohon yang mulia. Jadi sama sekali tidak menggambarkan di sini adanya perselisihan hasil gitu yang mulia. Oke, jadi itu asumsi-asumsi aja kalau Betul yang mulia. pelanggarannya. Ya. Betul. Terus? Lalu ya pada intinya yang mulia bahwa ini sudah perselisihan hasil di ke-6 TPS tersebut ditandatangani oleh semua pihak yang mulia termasuk saksi dari paslon 03 juga yang mulia. Oke, jadi pada waktu 6 TPS ini semuanya saksi tanda tangan ya? Semuanya tanda tangan untuk di TPS yang mulia. Terus waktu direkap di tingkat kecamatan Di juga? tingkat kecamatan tidak tanda tangan dengan alasan menunggu hasil laporan Panwasli yang mulia. Oke. Iya. Khususnya saksi pemohon ya? Iya, betul yang mulia. Oke, terus setelah itu ada laporannya juga tidak masuk? Betul yang mulia. Kami nanti mungkin bisa ditanyakan ke Panwasli, tapi Ya. kami selaku termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Panwasli terkait laporan yang dilakukan pemohon yang mulia. Pada waktu rekapitulasi di tingkat kabupaten, kota Sabang gimana? Ada persoalan? Sama yang mulia, dari saksi paslon 03 dari pemohon tidak tanda tangan dengan alasan menunggu hasil dari laporan Panwasli yang mulia. Oke, nanti Panwasli ya, Bawaslu berkomentar. Terus ada lagi? Mungkin kami lanjutkan langsung ke petitum yang mulia. Petitum silahkan. Ya, terima kasih. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan eksepsi termohon. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang nomor 205 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sabang tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 dan menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sabang tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Terima kasih yang mulia. Ya. Sekarang pihak terkait, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Mulia. Mungkin tadi kami sudah menyerahkan PowerPoint untuk paparan secara singkat Yang Mulia. Ya, silakan. Kepada pemohon untuk diputarkan. Keterangan pihak terkait dalam perkara 45 PHPU dan seterusnya 2025 terhadap pembatalan keputusan KIP nomor 205 dan seterusnya. Kemudian sebelum kami masuk kepada eksepsi, pihak terkait perlu mempertegaskan beberapa hal. Yang pertama, proses pemungutan suara di 60 TPS tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, seluruh saksi 1, 2, dan 3 menandatangani formulir C hasil di 6 TPS dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Keempat, pemohon mengakui secara jelas terang pihak terkait adalah peraih suara terbanyak dalam pemilihan wali kota Sabang 2024. Kelima, tidak ada permasalahan penetapan perolehan suara pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan hasil. Kelima, pemohon dalam permohonan yang mempermasalahkan terkait 6 TPS tersebut, yaitu TPS anggap dibacakan. Kemudian saksi mandat pemohon menandatangani C hasil di 6 TPS tersebut. Terkait dengan 6 TPS tersebut terdapat 6 laporan. Terhadap 6 laporan tersebut tidak ada. Sebentar, saya minta diulangi. Di 6 TPS ini pasangan pemohon saksinya tanda tangan. Tanda tangan. Menurut saudara tanda tangan? Tanda tangan Yang Mulia. Ada buktinya itu? Ada kami lampirkan Yang Mulia. Buktinya PT berapa? PT ini Mulia. Ini selisihnya sangat sedikit, yang dipersoalkan itu hanya 6 TPS ini. Kalau 6 TPS ini terbukti sebaliknya, itu bisa ada putusan yang lain soalnya. Ya kan? Tadi saya ulangi,
Di 6 TPS ini pasangan calon pemohon itu tanda tangan. Tanda tangan yang mulia. Saksinya tanda tangan. Tanda tangan yang mulia. Ada ya? Ada. Baik. Izin yang mulia, kami sampaikan buktinya di PT 6, PT 7, PT 8, PT 9, PT 10, PT 11. Ya, begitu. Ya 11 kan, sampai Ya. 11 kan 6 TPS kan? Ya, yang mulia. Oke, ini ada semua ya. Baik, yang mulia. Jadi capnya bilang apa tadi untuk ini 6 TPS? Tidak tanda tangan atau tanda tangan? Tanda tangan yang mulia Tanda untuk yang di tangan. TPS. Di TPS tanda tangan ya. Tanda tangan yang mulia. Tapi kemudian di tingkat kecamatan, Tidak tanda tangan Tidak dengan tanda alasan tangan. masih menunggu laporan yang mulia. oke. Ya. Terus pihak terkaitnya gimana? Memang betul tidak tanda tangan pemohon? Izin yang mulia, betul tanda tangan, tapi alasannya menunggu seperti yang dibilang Oke, KIP tadi. baik. Ya, terus dilanjutkan? Dilanjutkan kepada eksepsi. Ya, Yang pertama itu mahkamah tidak berwenang mengadili, memeriksa, memutuskan perkaraku. Yang pertama alasannya pasal 199 Perpu 124, kemudian pasal 135, 138 dan seterusnya, Undang-Undang 1 2015, kemudian pasal 74 Iya, ini dan dianggap seterusnya. dibacakan. Yang dibacakan. Terus? Kemudian permohonan yang diajukan oleh advokat atau kuasa hukum tidak sah, yaitu dengan bahwa di kepala surat itu Fajri and Partner, kemudian di halaman 2 yaitu F dan P. Kami menganggap itu tidak sah, yang mulia. Oke. Kemudian error objektu, di mana error objektunya yaitu pasal 2 PMK 3 2014 sudah menjelaskan bahwa objek perselisihan itu adalah keputusan termohon mengenai penetapan hasil yang dapat mempengaruhi calon terpilih. Ya. Nah, pokok permohonan dan petitum angka 3 halaman 32 dalil yang dimohonkan oleh pemohon merupakan pelanggaran administrasi, yang mulia. ya, Kemudian pokok permohonan tidak memenuhi ketentuan pasal 156 junto pasal 8 butir 3 poin 4 PMK poin 5 PMK 3 2014, yaitu tidak menjelaskan berapa suara yang sah menurut pemohon atau Iya. versi pemohonnya seberapa. Kemudian obsculiber yaitu terkait dengan kantor hukum tadi, yang kemudian petitum angka 3 tidak menjelaskan siapa yang melanggar administrasi. Kemudian tentang pertentangan posita dengan petitum. Di dalam permohonan pemohon disebutkan ada pelanggaran TSM dan ada pelanggaran administrasi. Ini bertentangan, yang mulia. Kemudian masuk kepada pokok perkara. Pokok perkara kami rangkum menjadi 6 pokok perkara. Yang pertama, bahwa pemohon mengakui pihak terkait merupakan peraih suara terbanyak. Kemudian pemohon tidak bisa mendalilkan suara sah versi pemohon. Kemudian 3, tidak ada kajian maupun penelitian Panwascam yang menyebabkan PSU atau rekomendasi PSU. Yang keempat, berdasarkan laporan masuk atau kajian 6 TPS yang tadi, tidak dapat diregister dan 5 laporan tidak diregister, 1 laporan tidak dilanjuti. Jadi ada 6 laporan, tapi oleh Bawaslu 5 tidak diregister karena tidak memenuhi syarat, berarti. Iya. Dan 1 laporan itu diregister karena memenuhi syarat, tapi tidak ada tindak lanjut. Tidak dilanjutkan. Oke, nanti Panwaslihnya ya. Baik. Terus 5, Kemudian saksi mandat semua paslon dan tangani formulir C hasil salinan di 60 TPS Kota Sabang. oke. Keenam, bahwa termohon telah melaksanakan penghitung rekapitulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diawasi oleh pemberi keterangan. Nah, izin majelis kami tampilkan itu yang ditandatangani oleh pihak pemohon, ada di samping ini. Saya kami tampilkan tanda tangannya. Next, kemudian kami tampilkan juga laporan dari Bawaslu yang status laporannya. Ini majelis. Kemudian next lagi yang tadi yang tidak diregister. Nah, ini yang tidak memenuhi syarat. Ya. Kemudian kami lanjut ke petitum majelis. Ya, silakan. Nanti berkesesuaian enggak dengan Panwaslihnya ya? Baik majelis. Ya, silakan. Petitumnya. Petitum berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aku berkenan menjatuhkan putusan
yang amarnya sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait dalam pokok permohonan. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang nomor 205 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sabang tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 pukul 15.36 WIB. 3. Memerintahkan termohon untuk menetapkan pasangan calon terpilih dan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sabang tahun 2024. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait, Askalani Zulkifli Sulaiman Fakhrul Razi Pujaman ditandatangani majelis. Baik, terima kasih. Sekarang Panwaslih atau Bawaslu Kota Sabang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Panwaslih Kota Sabang. Ada resumenya yang dibuat? Ada yang mulia. Berapa halaman itu? 8 halaman yang mulia. Ya, kalau bisa lebih ringkas ya. Ya. Tadi yang dipersoalkan itu hanya 6 TPS. Ya. Langsung saja yang mulia. Ya. Dari kami Panwaslih Kota Sabang ada menerima laporan-laporan dari pemohon sebanyak 6 laporan. Kemudian kami lakukan kajian awal yang kemudian kami plenokan bahwa ada 5 TPS itu yang tidak dapat diregister karena tidak cukup material formilnya. Kemudian ada satu yang kami register, kemudian dibawa ke pembahasan Gakumdu bersama. Kemudian dalam hasilnya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup unsur-unsur menurut teman-teman semuanya Gakumdu juga. Jadi bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh pihak terkait tadi. Benar yang mulia. KPU juga bersesuaian ya, itu. Baik. Ada lagi yang akan ditambahkan? Panwaslih? Kemudian saksi-saksi juga salinan yang kami dapatkan semua TPS itu menandatangani. Tidak ada yang tidak menandatangani. Tidak tanda tangan itu menunggu hasil Iya, menunggu hasil laporan. Ya. Setelah diketahui bahwa tapi di TPS semuanya tanda tangan semuanya dulu ya. Benar yang mulia. Oke. Cukup ya saya kira ya. Cukup yang mulia. Prof Eni kalau ada silakan. Baik. Ini kan memang selisihnya yang dipersoalkan adalah tidak banyak sebetulnya ya. Jadi harus buktinya harus cukup kuat yang saudara sampaikan di sini karena ada 3 kecamatan dari 6 itu ya. Yaitu Sukakarya, Sukajaya dan Sukamakmur, betul ya? Ini yang saya pengen dapat penjelasan lebih jauh adalah yang terkait dengan dalil mengenai ada pencoblosan atau pemungutan di luar batas waktu itu seperti apa yang terjadi? Menurut LHP dari teman-teman PTPS kami itu tidak kami temukan adanya laporan itu yang mulia. Sama sekali tidak ada. Ada yang mulia. Yang terkait dengan di luar batas waktu sampai jam 15.00 itu. Di LHP kami tidak ada yang mulia. Tidak ada laporan soal itu sama sekali. Benar yang mulia. Kemudian bagi pemilih yang sakit kemudian yang didatang itu? Di LHP kami juga tidak ada yang mulia. Tidak ada juga. Untuk 3 kecamatan itu tidak ada juga. Tidak ada yang mulia. 6 desa di 3 disebutkan kecamatan. LHP teman-teman PTPS kami yang mulia. Pengawas Tidak ada. TPS, ya. Kemudian yang suara gubernur itu kemudian beralih itu ada di mana itu? Suara gubernur anak laut ya. TPS 2 anak laut. Menurut PTPS kami mana? Di bukti aja terus. Sebentar yang mulia. Ya, silakan. Ini anak laut nih. Berapa? 11. Ada.
Bentar yang mulia. Lalu nih. Lebih baik presisi. Ini sambil nunggu itu, kalau yang dari termohon itu mengajukan buktinya ada C hasilnya untuk 6 itu. 6 Ada desa. yang mulia, Ada lengkap C Ada, hasilnya. ada yang mulia. Termasuk sandingannya juga. Ada yang mulia. Sudah ada ya? Ya. Dengan C hasilnya lengkap ya. Baik. Sudah ketemu Panwasli? Di Desa Tanah Lot ya itu ya? Di sini dijelaskan di mana? ini siapa nih? Ya, nggak usah tergesa-gesa. Ya. Kalem saja, Belanda sudah jauh. Sudah dijadikan bukti itu? Sudah, yang mulia. Sudah. Ya sudah, nanti kita cari sendiri. Kalau sudah dijadikan bukti, nanti kita cari sendiri. Ya. Mungkin ditanya profesor ibu-ibu grogi jadinya. Sudah. Ini dia. Ketemu. Di anu hitam ya? Ya. Ya silakan coba dijelaskan itu apa itu yang Uraian terjadi? singkat hasil pengawasan pada pukul 8 KPPS memulai tahapan pemungutan suara dengan susunan mulai dari sumpah anggota KPPS dan Linmas, membuka kotak suara dan kelengkapan lainnya. Kemudian dilakukan dengan pemanggilan dalam DPT. Jadi selanjutnya nggak ada cerita lain-lain lagi yang mulia di RHP kami. Tidak ada yang masuk ke suaranya kotak, suaranya pindah suara itu nggak ada sama sekali. Ada itu nanti di apa namanya di keterangan selanjutnya ada kita temukan bahwa memang apa namanya ada kesalahan diberikan dua buah surat suara gubernur Iya. yang kemudian dikembalikan yang mulia. Sudah Tidak. dikembalikan itu? Tidak. Itu ada di bukti PK berapa Pak? Nyari lagi. Yang di itu juga yang mulia. Dia Oh, di situ juga. sambung panjang yang mulia. Sampai ke belakang ada uraian singkat potensi sengketa pemilihan. PK 12 yang mulia. PK? 12. PK 2012. PK 2012 ya. Ya baik, nanti kami cek lagi. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Eni. Jadi sudah ya ini untuk perkara 47. Sekarang saya tinggal mengesahkan buktinya. Termohon menyerahkan bukti T1 sampai dengan T12. Betul yang mulia. Baik, pihak terkait PT1 sampai dengan PT23. Betul yang mulia. Baik, kemudian Bawaslu atau Panwasle PK 21 sampai PK 2032. Ya, semuanya sudah diverifikasi, disahkan. Ya, terima kasih semuanya.